Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, di sini kita akan merajut ukhuwah dan menebarkan keislaman bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Rizal Rizky. Di sini kita akan membahas tentang bulan Muharram dan amalan-amalan apa saja sih yang ada di dalamnya. Ya, kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, faltatafaddal mashkuran. Syukron kathiran ila Ustazah Putri Amalia atas waktunya, dan kita sekarang bisa menyapa sahabat surga yang senantiasa dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga semuanya, kini kita hadir di hadapan sahabat surga untuk merajut ukhuwah dan menebarkan keislaman. Dan kita sekarang tentunya dan pastinya sekarang berada di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah awal bulan daripada bulan Hijriah, bulannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sahabat surga yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja sih yang harus kita persiapkan pada bulan Muharram ini? Kita bisa merenungi dan mengambil kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran. Tentunya kita kutip satu ayat yang berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sahabat surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil isi kandungan daripada ayat yang kita baca tadi, bahwasannya kita sebagai umat yang beriman, sebagai orang muslim, tentunya kita melangkahkan kaki kita pada bulan Muharram ini, awal bulan Hijriah. Tentunya kita harus membutuhkan yang namanya 3M untuk memperbaiki diri kita ke depannya, agar kita menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih 3M itu? 3M itu adalah yang pertama, muhasabah. Muhasabah binafsi. Kita lihat diri kita, introspeksi diri. Gimana perbuatan kita pada tahun kemarin, nanti harus kita tingkatkan pada tahun yang akan datang. Jangan sampai tahun yang akan datang ini sama dengan tahun yang kemarin, atau bahkan lebih buruk dari tahun yang kemarin. Naudzubillah. Jika seperti itu, kita termasuk minal khasirin, orang-orang yang rugi. Jangankan lebih buruk, sama saja kita dianggap sebagai orang yang rugi. Maka dari itu, muhasabah diri, introspeksi diri, muhasabah binafsi itu penting bagi diri kita. Sahabat surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita introspeksi dari segi ibadah kita, sholat kita bagaimana, zakat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, baik amalan-amalan yang wajib ataupun yang sunnah,
kita introspeksi, meningkat tidak? Siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Sahabat surga sendiri yang tahu, bukan orang lain. Maka dari itu kami semua mengajak untuk merajut ukhuwah, menebarkan keislaman sehingga kita menjadi orang yang lebih taat, lebih sesuai dengan syariat-syariat Allah. Perjalanan kita nanti kelak bagaimana? Itu dengan muhasabah binafsi, dengan introspeksi diri. Setelah kita mengintrospeksi diri, kita tahu bahwasanya diri kita ini masih kurang, diri kita ini masih banyak yang salah, diri kita ini masih penuh dengan dosa. Kemudian caranya yang kedua adalah yakni muqarabah. M yang kedua adalah muqarabah. Apa itu muqarabah? Muqarabah dari kata qarib. Sahabat qarib berarti kan teman dekat. Muqarabah berarti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan bermunajat, dengan berdoa, dengan sholat, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku di sini adalah Allah, bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawablah bahwasanya anni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika mereka mau berdoa kepadaku. Maka dari itu, sahabat surga yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita bermunajat, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita harus menyiapkan diri kita ini, merendahkan diri kita ini dengan rasa tawadhu, dengan rasa rendah diri ini hina, diri ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita meneteskan air mata, mungkin banyak dosa di tahun-tahun yang kemarin, dan sekarang waktunya kita untuk muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang turun kepada kita. Akhirnya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga yang senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bermuqarabah, mendekatkan diri kepada Allah, apa yang kita lakukan? Mujahadah. M yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini yang berarti sungguh-sungguh. Kita taqarrub, mendekatkan kepada Allah itu harus dengan cara sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Yang biasanya sholat mungkin 5 waktu, hilang 1 waktu, subuhnya bablas, ya mungkin bisa ya kita bermuhasabah. Kalau bisa ke depan jangan sampai subuhnya hilang, ya jangan sampai sholat 5 waktunya ada yang bolong, ya. Kemudian puasanya yang harusnya 30 hari 1 bulan penuh katakanlah dalam bulan Ramadan, ya mungkin kemarin baru dilaksanakan 15 hari 20 hari, sekarang kita tingkatkan. Tilawati Qur'annya biasanya mungkin 1 halaman, kita tingkatkan 2 halaman, 3 halaman, itu lebih bagus. Biar ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, tambah baik, tambah bagus, dan tambah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bermujahadah. Ketika kita sudah melakukan 3M itu tadi, tentunya kita mengharap apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selagi kita memohon kepada Allah, selagi kita merendahkan diri kepada Allah, kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Tentunya Allah yang mempunyai segala-galanya. Dan itu dia
amalan atau mungkin yang kita persiapkan pada bulan Muharram, yakni 3M. Kita introspeksi diri, kemudian kita bisa bermuqarabah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita bisa bermujahadah, niscaya nanti rahmat Allah akan turun kepada kita. Jadi ini sahabat surga, sedikit oleh-oleh daripada penebaran Islam kita, ya, merajut ukhuwah Islam kita, sehingga kita bisa jalan-jalan bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sedikit penjelasan daripada ayat yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dan kita akan membuka sesi tanya jawab, mungkin tanya jawab santai bersama moderator kita Ustazah Putri Amalia. Kemudian kita bahas fakta-fakta yang terjadi di masyarakat pada bulan Muharram ini seperti apa. Ya. Syukron Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan untuk sahabat surga sekalian. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih Ustadz dari jamaah kita. Pertanyaannya, amalan-amalan apa saja yang ada di bulan Muharram? Baik, ya. Syukron, terima kasih kepada jamaah, kepada sahabat surga yang selalu dirahmati oleh Allah. Tentunya di dalam bulan Muharram ini, selain 3M yang saya jelaskan tadi, ada juga amalia untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yakni puasa sunnah. Kita laksanakan puasa sunnah itu pada tanggal ke-9 atau tanggal ke-10. Bisa dua-duanya juga bisa. Ya, dengan niat kalau puasa sunnah di hari ke-9, niatnya yakni nawaitu shauma yaumit tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Itu puasa tasu'a. Kalau puasa Asyura bisa kita berniat mengucapkan nawaitu shauma yaumil Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu tadi kan bahasa Arab ya Ustaz ya. Kalau misalkan Ustaz, kita itu nggak bisa bahasa Arab, apakah boleh menggunakan bahasa lain? Gitu Ustaz. Boleh, tidak apa-apa ya. Innallaha alim, Allah maha mengetahui. Innallaha sami, Allah maha mendengar. Allah tahu kok. Tidak kita ucapkan saja, Allah tahu. Dalam hati kita ingin apa, Allah tahu, Allah mendengar. Apalagi kita ucapkan niat kita pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu lebih afdal. Ya, tapi kalau kita susah mungkin dengan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Misal tidak terbiasa bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing. Allah pasti paham. Tidak mungkin Allah tidak paham daripada bahasa hamba-hambanya, apalagi kita manusia. Hewan saja Allah paham bahasa hewan. Apa yang dimaksud oleh hewan itu Allah tahu. Allah maha segala-galanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Ustazah Putri Amalia. Baik Ustaz, terima kasih. Nah, untuk tradisi nih Ustaz, di kalangan kita, di lingkungan kita ya Ustaz, itu tradisinya itu ada yang namanya ngumbah keris atau apa, mensucikan keris gitu loh Ustaz. Nah, kemudian juga mereka menganggap di bulan ini itu ada pembuangan balak-balak itu Ustaz. Apakah itu termasuk perbuatan syirik Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pertanyaan yang tentunya menyangkut dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu hal ini adalah bukan hal yang baru. Ya, mungkin ini sudah bisa atau mungkin sudah dilakukan oleh sebagian orang-orang, mungkin punya kewajiban
istilahnya tadi mencuci keris, mungkin ya, mencuci barang-barang yang antik, yang dianggap mungkin ada sesuatu kekuatan di situ. Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, misal kita sangat mempercayai keris itu daripada percaya kepada Allah, ini adalah syirik. Syirik yang besar. Menyekutukan Allah. Seakan-akan kekuatan Allah ini kalah sama keris. Seakan-akan kekuatan Allah ini kalah sama benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan tersendiri. Meskipun kita tidak menafikan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak hanya manusia, tapi juga ada makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Tentunya Allah adalah Sang Khalik. Sang Khalik itu pencipta, pencipta pasti ada yang diciptakan, yang dinamakan makhluk, termasuk manusia, termasuk makhluk-makhluk yang lain, itu adalah ciptaan dari Allah. Nggak ada yang sama kekuatannya melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi untuk mencuci keris, yaitu kita saldomiron. Tanya pada diri kita masing-masing. Niatnya apa tadi? Ya. Gitu. Jadi syirik itu ada level-levelnya. Kalau levelnya tadi semacam kayak syirik, nah ya, syirik yang besar itu menyembah pohon, ya, menyembah batu-batu yang besar, ya, menyembah keris, ya, seakan-akan itu mempunyai kekuatan, padahal yang mempunyai kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk, ya, mohon maaf, sering dari kita ini mungkin sahabat surga, ya, mungkin sahabat surga pernah, ya, mungkin tidak merasakan bahwasanya syirik itu ada yang syirik yang kecil dan tidak terasa. Ya, biasanya mungkin kita sering mengkonsumsi obat. Kita mengatakan, wah, saya kalau tidak minum obat ini, ya, saya nggak bakal sembuh. Nah, ya, berarti saya harus minum obat ini. Nah, itu kan berarti meyakini bahwasanya obat itu membawakan kesembuhan. Padahal kesembuhan itu dari Allah. Ya. Ya, saya kalau nggak pakai ini, nah ya, saya kalau tidak ke dokter si A, saya nggak bakal sembuh, nggak cocok, gitu ya, nggak jodoh, ya. Padahal semua itu dari Allah. Jadi sekarang kita rubah niat kita, ya, kita rubah niat kita niatkan, ya Allah ya Robbi, saya niat, ya, minum obat ini karena Allah, yang menyembuhkan Allah. Ini hanyalah wasilah, perantara. Ya Allah, saya ingin berobat ke dokter si A. Niatnya adalah minta kesembuhan kepada Allah melalui dokter si A. Jadi niatnya harus ditata. Ya. Jadi seringkali niat kita salah, sehingga kita mengagung-agungkan makhluk. Semestinya tidak seperti itu. Ya. Semestinya kita tetap mengutamakan Allah. Jadi innamal a'malu binniyat. Ya, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, jadi niat kita harus ditata, semuanya harus, ya, harus, ya, ada hubungannya dengan Allah. Jadi biar kita tidak menyetarakan Allah dengan makhluknya. Jelas Allah tidak mau. Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah nggak mau disamakan dengan makhluknya. Seperti itu jawaban singkatnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz Fitri, seperti itu. Ya, syukuran atas penjelasannya, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan sahabat surga sekalian. Baik, sahabat surga, kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar ya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilalika sahabat surga. Jumpa lagi di next video. Dah.